Ini coba Adik, kalau Anda diminta untuk melihat seperti ini bagaimana coba? Ya, bagaimana kalau Anda diminta untuk mencari ini? Give an example in which, ya, jadi berikan suatu contoh matriks A dan B yang yang ini A ditambah B kuadrat tidak sama dengan A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Kalau bilangan biasa kan begitu ya, Dedek ya. Jadi kalau bilangan biasa kan begitu, A ditambah dengan B gitu ya, Dedek ya. Ini Anda kuadratkan. Ini kan Anda sudah tahu itu sama dengan A kuadrat plus 2AB ya, 2 apa? AB ya, ditambah dengan B kuadrat ya, B kuadrat. Nah, hal ini tidak berlaku pada matrik ya. Jadi bahwa A ditambah B kuadrat itu belum tentu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat. Bagaimana kalau Anda berhadapan dengan apa? Dengan masalah seperti ini, apa yang Anda lakukan adik-adik? Mana adik-adik? Maka Anda, apa yang Anda lakukan? Dalam bilangan real itu berlaku seperti ini ya Dede ya. Jadi mengapa bisa berlaku seperti ini? Karena pada bilangan real itu berlaku sifat komutatif ya. AB ini kan sama dengan apa? BA ya, sama dengan BA. Nah, sementara pada perkalian matrik itu tidak berlaku demikian. Ya, sehingga nanti ini apa? A ditambah B kuadrat itu bisa tidak sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kalau Anda berhadapan dengan permintaan suatu contoh seperti ini, maka Anda memilih A dan B-nya yang bagaimana, adik-adik? Bagaimana Anda memilih A dan B-nya? Nah, Anda nanti tentu saja jangan memakai matrik berukuran 1x1. Karena kalau 1x1 kan seperti bilangan, toh. Ya, seperti bilangan. Jadi Anda mencarinya itu Anda nggak usah matrik berukuran 3x3 terlalu besar. Tapi Anda mencari matrik berukuran 2x2 saja. Yang memenuhi apa, Dedek? Kalau Anda berhadapan dengan seperti ini, kan Anda diminta example. Jadi Anda harus membuat contoh konkret matrik A dan matrik B yang nantinya A ditambah B kuadrat itu tidak sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Gimana? Ya. Jadi Anda harus mencari matrik A dan B yang nanti tentu saja tidak boleh A kali B ya. A kali B itu komutatif ya. Itu sama dengan B kali A. Nah, coba kira-kira contohnya apa? Contohnya apa? Yang berukuran 2x2 saja. Itu banyak sekali ya. Ya, ini banyak sekali. Anda tentu saja tidak boleh yang salah satunya adalah mat identitas. Karena kalau identitas apa? Ya, kalau A-nya identitas, nanti I kali B sama dengan B kali A gitu ya. Coba silakan ya. Sini ada D. Jadi bisa terjadi soal itu permintaannya adalah mencari suatu contoh ya, suatu apa? Contoh. Nah, ya. Silakan ya, bisa ya. Banyak toh. Dua matrik berukuran 2x2 yang A kali B tidak sama dengan B kali A. Nanti kemungkinan besar akan diperoleh apa? Bahwa A ditambah B kuadrat itu tidak sama dengan A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Mana ada yang mau ngasih contoh sekarang?
Bagaimana? Ada yang ya udah silakan Anda nanti mencoba sendiri ya. Nah, pertanyaan yang sama ini nomor 32 ini adik-adik ya, nomor 32. Ya, silakan pertanyaan sama. Jadi secara umum adik-adik ya, secara umum bahwa kalau Anda punya bilangan A ditambah B ya, A ditambah B dikalikan dengan A dikurangi B ya, A dikurangi B akan sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Karena dalam bilangan real itu bersifat komutatif. Sehingga kalau pada saat Anda mempunyai ini kali ini ya, ini kan apa? A kuadrat, ini kali ini ya, ini dikurangi dengan AB, kemudian apa ini? Ini ditambah dengan apa? BA, dikurangi dengan apa? B kuadrat ya, B kuadrat. Nah ini karena AB sama dengan BA, ya, AB sama BA, maka Anda bisa mencorot ini. Sehingga Anda mendapatkan A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah, tidak demikian pada matriks. A ditambah B dikalikan A dikurangi B itu belum tentu sama dengan A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Anda bisa, tentu saja Anda bisa mencari contoh. Ya, bisa ya Dedek ya. Nah, jadi ini silakan nanti Anda coba ya, coba mencari contoh ya, mencari apa? Contoh. Ya. Silakan ya Dedek, yang kayak gini siapkan ya. jadi jangan dibiarkan ya, jangan dibiarkan disiapkan. Ini Ibu sudah memberinya ya. Jadi mencari A dan B-nya harus A kali B tidak sama dengan B kali A. Ya. Ini mencari counter example. Ini ya. Ini nomor 33 misalnya. In the real number, system equation A kuadrat sama dengan 1 exactly has two solution ya. Find at least a different 3 kali 3 matrik yang tidak memenuhi yang memenuhi A kuadrat sama dengan I berukuran 3 kali 3 ya. Ini di sini sudah ada I-nya. Look for solution in which all entry of yang di luar main diagonal adalah 0 ya. Ya. Kira-kira bisa nggak Adik-adik? Jadi Anda mencari kalau bilangan real itu ya, kalau bilangan real itu kan apa? Bilangan real itu kan kalau Anda mempunyai A kuadrat sama dengan 1, ini kan apa? A kuadrat min 1 kan sama dengan 0 ya. Anda sudah mempunyai apa? A plus 1 dikalikan dengan A min 1 sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Sehingga Anda mempunyai A1 sama dengan min 1 dan A2 sama dengan berapa? A2 sama dengan apa? 1. Nah, ternyata tidak demikian dengan matrik. Jadi Anda akan bisa mendapatkan matrik A lebih dari 1 yang mempunyai A kuadratnya ini sama dengan I3. Ya. Jadi ini find at least 8 different ya. Cari 3 dicari 8 matriks 8 matriks berukuran 3 kali 3 yang memenuhi A kuadrat sama dengan I3. Ya, ini di look for solution in which entries ya of the main diagonal A0. Jadi yang nanti Anda mungkin bisa yang bukan di diagonal itu semuanya 0 ya. Ini jadi ini apa? Jadi mungkin tidak terlalu sulit ya. Jadi ini nanti
A11, A22, nanti apa? A33, itu ya. Ini yang semuanya ini 0. Ini 0 semua. Ini ya, ini itu. In which all entries of the main diagonal are 0. Ini sama dengan berapa? Apa nanti dikuadratkan. Ini kan sama dengan I3 ya. Ini nanti apa? 1, 1, 1. Ini 0 semua ya Dedek ya. Nah ini nanti apa? Kalau Anda kuadratkan berapa nih? Anda kuadratkan kan A11 kuadrat. Ini apa? A22 kuadrat. Kemudian A33 kuadrat, toh. Matriks diagonal kan dikuadratkan kan juga matriks diagonal lagi. Ini 0 semua ya, 0 semua. Jadi ini apa? Sama dengan berapa? Matriks identitas tadi. 1, 1, 1, ini 0 semua gitu ya. Nah, nanti berarti A11 kuadrat itu harus sama dengan 1. Kemudian A22 kuadrat itu sama dengan berapa? 1. A33 kuadrat itu sama dengan 1, ya toh? Nah, ini kan akan ada dua kemungkinan. A11-nya berapa? A11-nya sama dengan berapa? A11. Kemudian kedua, A11-nya sama dengan berapa? Min 1 ya. Kemudian ini kemungkinan yang berapa? Ini A22-nya sama dengan apa? 1. Nanti A22-nya sama dengan min 1. Demikian juga yang ini. A33-nya ini sama dengan 1. A33-nya sama dengan min 1. Min 1 ya. Min 1. Nanti Anda akan mempunyai apa? Berapa kemungkinan? Kemungkinan pertama adalah A11 1. A22-nya 1. A33-nya 1. Ya. Ini jadi Anda ya solusi yang pertama adalah matriks identitas. Solusi yang kedua, A11-nya 1, A22-nya katakanlah 1, A33-nya min 1. Jadi dari situ nanti ada minimum 8 kemungkinan, gitu ya, 8 kemungkinan. Begitu ya, Dedek ya? Bisa? Harus bisa ya, harus bisa ya. Kalau Anda memperhatikan Anda bisa. Oke ya. Nah, oke. Ya, saya kira yang seperti ini Anda harus berani mencoba ya, harus berani apa? Mencoba. Ya. Nah, ini sudah kita diskusikan ya, bagaimana mencari invers suatu matriks dengan operasi baris elementer ya, operasi baris apa? Elementer. Jadi kalau Anda apa? Kan kita sudah diskusi ya, mengalihkan suatu matriks bukan mengalihkan suatu matriks dengan suatu konstanta tak nol itu sama saja dengan mengalihkan ini ya, maaf, ini bukan itu. Oh, ini bukan. Jadi ini ya. Jadi pada waktu Anda mencari invers matriks A, itu Anda jejerkan A dengan I ya. A jejerkan dengan I, sehingga nanti Anda lakukan operasi baris elementer, sehingga nanti Anda akan mendapatkan ini ya. Anda akan mendapatkan di sini itu matriks identitas. Maka nanti ini tidak lain adalah A inversnya tidak lain adalah yang di sebelah kanan. Saya kira ini sudah ya, sudah apa ini ya. Nah, dari sini nanti maka Anda akan mempunyai suatu teknik untuk memutuskan suatu matriks itu invertible atau tidak. Misalnya matriks A ini. Ini pada waktu Anda mempunyai matriks A ini, kalau A dijajarkan dengan I, ya, A dijajarkan dengan I3, ya, A dijajarkan dengan I3, maka apa yang Anda lakukan adik-adik? Ya,
Jadi Anda lakukan ini, kemudian nanti Anda akan mendapatkan apa? Ternyata ini apa? Ini sudah 0. Nah, maka kalau ini sudah 0, tidak mungkin Anda akan bisa membawa ini ke menjadi matriks identitas. Dengan demikian, maka nanti Anda akan mendapatkan bahwa A ini tidak invertible, dan yang sebelah sini ini bukan A inverse ya, bukan A inverse, karena ini kan belum sampai I, belum sampai identitas, dan tidak mungkin akan sampai ke identitas. Begitu ya, Dedek ya. Nah, sekarang kita lihat, coba. Ini misalnya ya, kita adik-adik ini ya, coba adik-adik ini, Anda mempunyai matriks A, Anda mempunyai matriks B ya. Bagaimana Anda mencari matriks E1 yang dikalikan dengan A ini sama dengan B? Bagaimana coba adik-adik? Kalau Anda berhadapan dengan soal seperti ini bagaimana? Masing-masing kedua ruas dikali A inverse. Ya, ada apa? Ada apa ini? Baris apa? Baris ke 1, ini kan sama ya. Ini kan 815. Ini juga 815. Ini berapa ini? 341, 341. Jadi A ditukar apa? Dari A ini ya, untuk mendapatkan B, ini Anda melakukan apa? Pertukaran baris ya. Baris ke 1 ditukar dengan baris ke berapa? Baris ke 3. Sehingga nanti Anda akan mendapatkan E-nya itu apa? E-nya itu adalah apa? E-nya itu adalah ini identitas 1, 0, 0 gitu ya. Ini apa? 0, 1, 0. Ini 0, 0, 1. Lakukan apa? Lakukan operasi yang sama. B1 ke B3. Anda mendapatkan nanti ini. Ini adalah matriks E1-nya. E1-nya itu adalah apa? Matriks apa? Matriks E1-nya ini adalah apa? 0, 0, 1. Kemudian di sini 0, 1, 0. Ini di sini adalah 1, 0, 0. Coba saja Anda kalikan dengan A, kan hasilnya akan sama dengan B. Ya, begitu ya, Dedek ya. Nah, sekarang kalau E2B sama dengan A. Kalau tadi kan A ke B ya, A ke B. Karena ini E2B sama dengan A. Maka Anda lakukan apa, Dedek? Ya, dari sama. Ini dari apa? Anda mempunyai matriks B. Kemudian ini kan B-nya ya. B ke A. B ke A bisa Anda peroleh dengan apa, Dedek? B ke A bisa Anda peroleh dengan sama ya. Menukar ya. Baris pertama dengan baris ketiga. Jadi nanti E2-nya berapa, Dedek? E2-nya berapa? E2-nya sama dengan E1 gitu ya, karena melakukan operasi yang sama toh. E2-nya sama dengan E1. Silakan coba Anda kalikan E2 yang sama dengan E1 itu dikalikan dengan B, apakah sama dengan A begitu ya. Nah, silakan ya adik-adik, nanti ini bagaimana Anda mendapatkan apa? E3 yang dikalikan dengan A sama dengan C. Anda bandingkan antara A dengan C, bagaimana adik-adik? Ini sama ya, 241, ini 241. 2 min 7, min 1. Tapi di sini 815, di sini 2 min 7, 2. Nah, ini diapakan nih? Ini dari 2, dari 8 ke 2. 8 ke 2. Itu apa? A ke menjadi C itu diapakan? Baris 3 Pasti baris dikurangi baris pertama kali 2. Baris ke berapa? Baris ketiga kurangi 2 kali baris pertama. 2 kali baris pertama ya. Saya seperti itu ya. Nah, Anda nanti akan mendapatkan apa? Nanti
Nanti dari ini lakukan yang sama. Dilakukan yang sama. 10010 ini baris ketiganya dikurangi 2B1. Nah, 2B1 itu menghasilkan apa? Nah, gitu loh. Jadi ini baris pertamanya kan tetap 1 berapa? 0 ya. Terus baris keduanya kan tetap 0 1 1. 0 1 0. Terus baris ketiganya adalah baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. Jadi 0 baris kedua 0 dikurangi 2 kali ya, beri berapa Adik-adik? Min 2 ya. Min 2, kemudian 0 terhadap ini. Baris pertama 0, terus 1 tetap ya. Nah, inilah yang kita anggap, ini apa? Ini tidak lain nanti adalah merupakan E3, gitu ya, E3. Gitu ya, Adik-adik ya. Clear? Clear ya? Nanti dengan cara yang sama untuk yang lain ya, untuk yang lain. Nah, ini. Nah, di sini ini banyak latihan-latihan ya. Jadi silakan adik-adik, Anda coba. Coba sekarang, kalau Anda mempunyai apa? Kalau Anda mempunyai matrik 4x4, ini K1, K2, K3, K4, dan K all non-zero. Jadi ini tidak ada yang apa? Semua K-nya ini tidak sama dengan 0. Bagaimana Anda mendapatkan inverse dari A? A inverse sama dengan berapa? A inverse mendapatkannya bagaimana? Kan Anda begini ya. Ini berapa ini? K1, ini apa? K2, K3, ini K4. Di sini 1, 1, 1, 1 ya. Ini 0 semua ya. Yang lain ini 0 semua. Ini 0 semua. Ini 0 semua. Ini 0 semua. Kalau Anda lakukan operasi baris yang pertama, itu untuk menjadi 1, ini kan menjadi apa? Anda lakukan operasi baris elementer yang pertama, seper K1, ya, seper K1, B1. Maka Anda akan mendapatkan apa, Dedek? 1, 0, 0, 0. Ini seper K1, ini 0, ini 0, ini 0. Kemudian nanti Anda bisa melakukan hal yang sama untuk seper K2, karena Anda mau mendapatkan di sini identitas ya. Jadi apa? 0, 1, 0, 0, ini berapa? 0 seper K2, itu ya. Ini 0, ini 0. Ini seper K, ini K2 ya, K2. Seper K3, B, ini kan B2. Seper K3, B3. Nanti Anda mendapatkan 0, 0, 1, 0. Ini di sini adalah 0, 0, seper K3. Ini apa? 0. Bentar. Ya udah mau main Seper. tab aja. Gak ada duit main tab. Dia main tab buat tiap hari. Ya, siapa itu bocor ya? Ini nanti dengan cara yang sama 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 seper K4. Jadi berapa? Jadi kalau semua K-nya ini tidak sama dengan 0, maka inverse dari matrik K ini adalah bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, coba kira-kira kalau ini gimana Adik? Yang nomor B ini. Anda gimana kan? Kalau Anda mau mendapatkan identitas, Anda lakukan operasi baris elementer. Dengan K-nya tidak 0. Maka apa yang Anda lakukan? Anda tukar dulu ya. Ini dengan apa? K1, gitu loh. Bisa tidak? Coba, dicoba. Coba seri dulu. Nanti siapa yang bisa memberi ini jawabnya?
Ada yang bisa? Jadi langkah pertama sudah saya beriin ya. Tukar dulu baris pertama dengan baris keempat. Terus setelah itu apa? Tukar baris kedua dengan baris ketiga, ya. Tapi Anda lakukan dengan menjejerkan dulu matrik yang diagonalnya miring ini, ya gitu ya, yang tak nolnya itu yang miring, yang diagonal tak utamanya ya. Nah itu. Coba kira-kira gimana? Nanti Anda tinggal mengikuti yang nomor 1 tadi. Sudah ada yang mencoba? Sudah ada yang mencoba? Bisa nggak adik-adik? Bisa ya? Bisa nggak dilakukan? Silakan ya. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Jadi ini ditukar dulu ya. Jadi baris pertama dengan baris keempat, baris kedua dengan baris ini, maka Anda mendapatkan apa, adik? Anda akan mendapatkan apa? K4, 0, 0, 0. Di sini berapa nih? 0, 0, 0, K1 gitu ya. Kemudian di sini berapa nih? Kalau ditukar dengan baris kedua? 0, K3. Berapa? K3. K3, ini berapa? 0, 0. Itu ya. Ini berapa nih? 0, 0, 0 0, ya. 0 lagi berapa? K2. K2 ya. Nanti gitu ya. Nah, tapi nanti ada jejerkan dengan apa? Ada nanti jejerkan dengan apa? Jejerkan dengan matrik identitas itu ya, adik-adik ya gitu ya. Terus nanti Anda akan melakukan hal yang sama dengan yang nomor 1 tadi ya. Anda akan mendapatkan apa? Ada yang sudah memperolehnya berapa A inverse-nya? Ada yang sudah memperoleh? Yang baris 1, 0, 0, 0, 1, K4. Terus? Yang baris kedua 0, 0, 1 per K3, 0. Baris ketiga 0, 1 per K2, 0, 0. Baris keempat 1 K1, 0, 0, 0. Jadi semuanya sama juga ya? Cuman ini letaknya yang beda ya? Oke, ya. Oke, Dede ya, saya kira itu, silakan. Nah, ini kalau yang ini gimana nih kira-kira? Ini semuanya sama, dengan K tidak 0.
dengan K-nya tidak 0 ya. Maka apa yang dilakukan adik-adik di sini? Ini Anda mempunyai apa? Anda mempunyai K, ini Anda mempunyai 0, ini punya 0, ini punya 0 gitu ya. Anda punya 1, Anda punya K, Anda punya 0, Anda punya 0, kemudian Anda punya 0, Anda punya 1, Anda punya K, Anda punya 0, ini Anda punya 0, Anda punya 0, Anda punya 1, Anda punya K ya. Nah, ini ada identitas 1 0 0 0 ya. Ini Anda punya 0 1 0 0, Anda punya 0 0 1 0, Anda punya 0 0 0 1 ya, begitu ya. Nah, ini kan mau membawa identitas, maka apa yang dilakukan Anda nukar ini dulu ya. Ini ditukar letaknya. Ya. Jadi baris ke-1 ditukar dengan baris ke-2. Karena ada di sini punya apa? 1, sementara Anda menghendaki di sini 1. Ya. Setelah itu nanti Anda setelah K-nya berpindah ya, K-nya berpindah. Ini Anda mendapatkan berapa ini di sini? 1 K 0 0. Di sini berapa? 1 K 0 0, di sini 0 1 gini ya. 0 0 ya Dedek ya. Terus di sini berapa ini? Ini Anda punya K, di sini punya 0, punya 0, punya 0, ini Anda punya 1, Anda punya 0, Anda punya 0, ini 0. Yang lain tetap sudah bagus ya, sudah 0, 1, ini K, ya, di sini 0, ini 0, ini 0, 1, 0. Terus di sini berapa? 0, 0, 1, K, di sini 0, 0, 0, 1. Nah, kemudian Anda apakan ini? Ini baris berarti apa? Anda lakukan apa? Baris kedua dikurangi K kali baris pertama ya. K kali baris pertama. Anda peroleh apa dari di sini? Nih, Anda peroleh apa di sini? 1 K 0 0. Kita tulis lagi ya, 0 1 0 0 gitu ya. Kemudian di sini berapa? 0. Di sini baris kedua dikurangi K kali baris pertama. Jadi di sini berapa ini? Baris keduanya 0 dikurangi K kali baris pertama. Jadi minus K kuadrat ya Dedek ya. Nah, di sini berapa ini? 0. Di sini 0 gitu ya. Di sini 0. Enggak. 1 dikurangi 2. Jadi min berapa? Min K ya. Min K. 0 dikurangi dengan K kali. Di sini berapa? 1. Ini tetap ini 0. Ini 0 ya. Di sini 0. Ini 1. Ini K. Ini 0. Dan seterusnya ya. Nanti adik-adik akan melihat polanya. Ya, adik akan melihat polanya. Setelah itu kan nanti di sini berapa? 0, 0, 1, K. Ya, akan melihat polanya, nanti Anda akan mendapatkan. Silakan ya, dicoba sendiri ya, diteruskan ya. Ini Ibu hanya memberi hint aja. Tergantung kepada Anda mau mencoba apa enggak ya. Coba. Ya, ini. Jadi ini untuk ini. Bahkan untuk latihan ya, untuk latihan aja. Nah, ini juga begitu. Kalau Anda mempunyai matriknya ini, kemudian ini matriknya, ini adalah matrik A maksudnya. Ini adalah matrik A. Nah, ini bagaimana Anda mencari E1, E2, E3 sedemikian hingga nanti ini. Jadi Anda sebenarnya hanya mengambil teori tadi ya, teori tadi. Oke. Clear ya, Dedek ya. Saya kira silakan ya. Ini kaitannya dengan sistem persamaan linear. Ini di sini adik-adik. Setiap persamaan linear itu akan mempunyai satu solusi, tidak mempunyai solusi, mempunyai satu solusi, atau mempunyai berhingga banyak solusi. Ya. Jadi bagaimana menunjukkannya? Jika AX sama dengan B adalah sistem persamaan linear, exactly mempunyai
satu solusi itu adalah benar. Ini ya, bla 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 ini ya. Ini bisa Anda lihat ya, gitu ya. Nah, sekarang di sini adalah yang dikaitkan dengan mempunyai tak hingga solusi bagaimana, Adik? Coba. Jadi kalau dia bagaimana kemungkinan ketika has an infinitely many solusi itu bisa Anda justifikasi begitu, Adik? Jadi di sini diasumsikan ini apa? AX sama dengan B mempunyai lebih dari satu solusi. Misalnya salah satu solusinya itu adalah ini ya. Misalnya salah satu solusinya itu adalah apa? X1. Maka AX1 itu ini akan sama dengan berapa, Adik? AX1 itu sama dengan B ya. AX1 akan sama dengan B. Kemudian apa? X2 mempunyai satu solusi. X2 adalah juga solusi. Maka Anda akan mempunyai apa? AX2 ini juga sama dengan B ya. B. Sehingga Anda akan mendapatkan apa, Adik? Anda akan mendapatkan AX1 ya dikurangi dengan AX2 itu akan sama dengan B dikurangi B ya, Adik ya. B dikurangi B. Sehingga Anda mendapatkan A X1 dikurangi X2 itu ini akan sama dengan 0. Apa yang Anda lihat, Adik? Pada waktu AX1 dikurangi X2 sama dengan 0, maka X1 dikurangi X2 ini adalah apa? X1 dikurangi X2 ini adalah solusi sistem persamaan linear homogen. Ini adalah solusi dari apa, Adik? Solusi SPL homogennya ya, homogennya. SPLH ya, homogennya. Nah, jadi kalau Anda mempunyai dua solusi lebih dari satu, maka selisihnya itu menjadi apa? Selisihnya menjadi ini. Nah, selisihnya ini tidak sama dengan 0 karena kita asumsikan mempunyai dua solusi yang berbeda. Nah, sekarang pada waktu Anda mempunyai X0 yang sama dengan X2 itu solusi sistem persamaan linear homogennya, maka nanti Anda akan bisa menghitung bahwa apa? A dikalikan dengan X1 ditambah dengan K dikalikan ya, A X1 ditambah K dikalikan dengan X0 itu, ini akan sama dengan berapa? A X1 ditambah dengan K kali dengan AX0 ya, AX0, K kali AX0. Sehingga Anda mempunyai apa? Tadi kan X1 itu solusi, berarti ini sama dengan B, sementara ditambah dengan K kalikan dengan AX0, kan tadi solusi homogen, jadi sama dengan apa? 0. Dengan demikian Anda mendapatkan ini B. Jadi kesimpulannya apa? X1 ditambah K kali X0 untuk sembarang K itu juga solusi. Jadi sementara K-nya sembarang. Oleh karena itu maka dia tak hingga ya, mempunyai tak hingga. Ya, jadi begitu. Ya dari ya. Itu penjelasannya. Ya. Ya. Itu ya, Adik. Nah, ini nanti di bawah ini ya, Adik ini ada banyak contoh. Kemudian di sini ada banyak apa? Kalau kita lihat ya, ini Adik ya, di sini ini ada kasus-kasus ya. Jadi ada kasus-kasus, gimana ada contoh-contoh kasus gitu ya. Kemudian di sini ada banyak exercise, Adik. Jadi exercise ini akan membantu Anda untuk banyak melakukan apa? Latihan. Jadi misalnya di sini ini ya, solve the following general system by inverting ini ya. Jadi bagaimana Anda menggunakan teorema 16.2
untuk mendapatkan solusi dari sistem persamaan linear ini. Ya, jadi ini. Ya. Terus kemudian ini ada saya kira yang diagonal yang simetris itu ya. Mengapa suatu matriks A yang memenuhi ini, mengapa suatu matriks A yang memenuhi A transpose sama dengan A disebut simetris, Adik-adik? Coba, kemarin kan kita bicara simetri ya. Simetri yang kemudian saya minta untuk mencoba. Karena kalau A transpose sama dengan A, ini ya, kalau syaratnya A itu kan sama dengan apa, Dede? A11, ini 3 kali 3 saja ya. A12, A13, ini apa? A21, A22, A23. A31, A32, A33. Sementara apa? A transposnya sama dengan apa, Dedek? A transposnya sama dengan apa? A11, A12, A13. Yang baris jadi kolom ya. Ini A22, A21, A22, A23, kemudian A31, A32, A33. Ya, 33 ya, A33. Nah, ini kalau ini sama, ini transposnya. Kalau ini sama, berarti apa, Adik? Berarti apa? Berarti AA21 itu sama dengan A11. A31 sama dengan A13. Jadi sama, jadi simetris itu. Simetris sama. Ini A32 sama dengan A23. Nah, seperti itu. Jadi simetris terhadap diagonal ini. Ya. Jadi mengapa kalau A transpose sama dengan A? Karena A itu nanti akan berbentuk pasti akan berbentuk ini A11, ini A22, ini A33, ya. Ini A12, ini A12, ini A13, ini A13, gitu juga. Ini berapa? Ini kalau ini A12, A22, ini A berapa? Ini nanti akan sama dengan berapa? Ini kan A13 ini kan A23 ya. A23, nanti di sini juga A23. Jadi sama, simetris persis sama. Ini ya, sama dengan ini. Ya, itu ya, ada ya. Jadi mengapa simetris? Ya, saya kira itu aja dulu ya, Dedek ya. Saya kira untuk adik-adik udah cukup. Ini kan kuliahnya cuma 1 jam ya, adik-adik. Jadi adik-adik silahkan pelajari sebaik-baiknya untuk UTS. Soalnya sama kelasnya Pak Topo dan kelasnya saya. Begitu ya, Dedek ya.